Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bom ikan dan pengaruhnya terhadap ekosistem laut. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah lautan yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai lebih dari 73 miliar rupiah, di mana nilai tersebut naik sekitar 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang paling banyak dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran. Namun, masih saja ada oknum yang dengan sengaja merusak alam Indonesia. Misalnya nelayan yang mencoba mendapatkan hasil tangkapan laut dengan menggunakan peledak ikan atau bom ikan. Tentu saja hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penangkapan ikan yang ada di Indonesia. Untuk menangkap ikan, ada beberapa cara atau metode yang biasanya dilakukan oleh nelayan, seperti penombakan, penjaringan, atau penjebakan ikan. Metode-metode tersebut adalah contoh dari metode yang efektif dan tidak mengganggu atau merusak ekosistem laut. Namun, ada oknum-oknum yang hanya memikirkan jangka pendek dan hanya mementingkan keuntungan sesaat, yaitu menangkap ikan dengan cara merusak seperti pukat harimau, bahan peledak, hingga sianida. Untuk memahami metode penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pukat harimau. Cara penggunaannya adalah dengan pukat atau jaring besar berbentuk kantong yang diletakkan di dasar laut yang nantinya akan ditarik menggunakan 2 buah kapal pukat, dapat ditarik dari samping maupun dari belakang. Karena alat berat dan besar seperti pukat kantong ini diletakkan di dasar laut, hal inilah yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dengan terjeratnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan biota laut lainnya. Kedua ada bahan peledak atau bom ikan. Bahan peledak yang diletakkan di dalam botol biasanya bahan peledak yang memiliki berat sekitar 1 kg. Cara penggunaannya itu dengan cara mencari gerombolan ikan, lalu bahan peledak tersebut dilempar di antara gerombolan ikan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kematian untuk ikan kecil maupun ikan besar. Terumbu karang dan biota laut lainnya pun akan rusak. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Selanjutnya yang ketiga ada racun sianida. Biasanya juga disebut dengan istilah bius. Metode ini digunakan oleh oknum untuk menangkap ikan hias dan hewan-hewan karang lainnya. Cara penggunaannya adalah dengan cara menyemprotkan racun sianida tersebut pada ikan yang diinginkan. Biasanya, penyemprotan dilakukan dengan secara langsung dengan menyelam menggunakan kompresor. Dampak negatif dari metode ini yaitu
Dengan menyemprotkan racun tersebut akan mencemari ikan serta biota laut lainnya yang tidak menjadi sasarannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai bom ikan. Bom ikan adalah bom atau peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan yang sifatnya dapat merusak kehidupan di laut. Bom ikan memiliki daya ledak kurang lebih sampai radius 50 meter persegi. Bahan-bahan apa saja yang biasanya digunakan dalam pembuatan bom ikan? Bahan peledak yang digunakan para nelayan nakal ini umumnya menggunakan pupuk amonia yang dicampurkan dengan solar, potasium klorida, sodium perklorida, belerang, serta bahan-bahan pendukung lainnya. Kemudian, dampak negatif apa saja yang dapat muncul dari penggunaan bom ikan? Aktivitas pengeboman ikan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, bom ikan juga sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan pemasukan dari sektor kelautan. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Dampak negatif dari penggunaan bom ikan yang pertama yaitu dapat merusak terumbu karang. Ledakan bom ikan dapat menghancurkan terumbu karang yang indah. Satu bom ikan bisa meluluhlantakkan sekitar 50 meter persegi area terumbu karang. Sedangkan, dalam satu hari, nelayan-nelayan yang menggunakan cara ilegal ini dapat menggunakan puluhan bom ikan. Bayangkan kehancuran yang diakibatkannya. Selain itu, perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk proses perbaikan alami terumbu karang tersebut. Berikut ini beberapa contoh dari terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan. Dampak negatif yang kedua yaitu banyaknya ikan yang mati secara sia-sia. Akibat dari ledakan bom, insang ikan sobek bahkan pecah. Sebagian pingsan, sebagian lagi mati tercabik-cabik. Sebagian ikan tersebut mengambang, sebagian yang lain tenggelam ke dasar laut. Oleh para nelayan itu, sebagian ikan ini diangkut. Sedangkan sisanya dibiarkan membusuk begitu saja di sekitar pantai. Yang ketiga, jumlah ikan akan berkurang drastis. Penggunaan bom ikan dilarang dimanapun di seluruh dunia. Salah satu alasannya karena cara mencari ikan yang merusak ini tidak berkelanjutan. Setelah suatu tempat digunakan bom ikan, terumbu karang akan hancur dan ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke daerah tersebut. Nelayan-nelayan nakal ini tidak berpikir bahwa dengan menggunakan jalan pintas mencari ikan seperti ini, generasi selanjutnya akan menuai kemiskinan. Nelayan-nelayan yang tidak peduli itu akan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang belum pernah disentuh oleh bom ikan. Yang keempat, akan menyebabkan kehilangan penghasilan. Banyak wilayah dasar laut yang dulu menjadi tempat kunjungan wisata, baik untuk kegiatan diving maupun snorkeling. Akhirnya kehilangan daya tariknya karena terumbu karangnya rusak dan tidak ada lagi ikan-ikan yang indah. Nelayan kehilangan nafkah karena tidak ada ikan. Masyarakat yang lain tidak mendapatkan penghasilan karena para wisatawan tidak lagi datang ke tempat itu. Berikut ini sebagian kecil contoh kasus bom ikan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama,
penangkapan ikan secara ilegal menggunakan potasium dan bom ikan di sekitar perairan Pulau Dua Laut. Yang kedua, aktivitas pengeboman ikan di perairan wilayah Kabupaten Flores Timur, NTT. Yang ketiga, bom ikan yang terjadi di Halmahera, Bacan, Obi, Morotai, Kepulauan Sula, bahkan di Taliabu yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Berikut ini beberapa solusi dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Yang pertama, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup harus lebih aktif memberikan sosialisasi ataupun pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Yang kedua, pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan rehabilitasi terumbu karang atau yang dikenal dengan istilah transplantasi karang dan pembuatan rumah ikan yang bertujuan untuk mengundang ikan-ikan dan biota laut lainnya datang kembali dan bertelur serta berkembang biak. Yang ketiga, perlu dilakukan penanaman bibit bakau yang unggul dan berkelanjutan agar bibit bakau yang ditanam tidak sia-sia. Dengan berjalannya strategi di atas, diharapkan biota perairan laut akan lebih baik. Kehidupan ikan akan lebih baik sehingga akan menurunkan nilai BOD air laut dan menambah keindahan laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.